Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma dengan NPM 101215007. Sebelumnya, di sini saya ingin bertanya, kalian ada nggak sih yang suka merasa diri ini jauh dari Allah dan sulit untuk mendekatkan atau mengejar rahmat Allah? Nah, kemungkinan-kemungkinan tersebut bisa saja datang dari sifat-sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Yang pertama, maradus syahwat, yaitu berkaitan dengan penyakit hati, berupa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maradus syubhat, yaitu berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Adapun maradus syahwat, yang pertama adalah sifat al-fisku atau kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan, serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka yang memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hasyr ayat 19 yang artinya, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Yang kemudian sifat al-kibru atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran, surat Al-Mu'min ayat 35, yang artinya, yaitu, orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka. Amat besar kemungkaran bagi mereka di sisi Allah dan di sisi orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang yang sombong dan sewenang-wenang. Sifat lainnya yaitu kezoliman. Orang yang zolim ialah orang yang telah mengetahui ajaran yang baik, petunjuk dari Allah dan Rasul, namun tertanam rasa angkuh dan penyakit hati dalam dirinya, sehingga memilih untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan, atau bersikap zolim, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki sifat dan sikap zolim akan jauh dari petunjuk Allah karena terhalang sikap kezoliman itu. Sifat selanjutnya itu kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Orang yang berdusta berusaha menampilkan kebaikan seakan mereka beriman, padahal mereka sedang bersikap bohong, berupaya menipu Allah dan dirinya sendiri. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 9-10. Sifat selanjutnya yaitu kasrotul ma'asyi, yakni banyak melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bermaksiat kepada Allah berarti dia sedang menanamkan noda hitam dalam hatinya. Noda itu akan terus bertambah dan menyelimuti hatinya, kecuali ia bertaubat memohon ampunan kepada Allah, karena hati yang kotor dan tertutup akan menghambat dirinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang kedua yakni maradus syubhah. Dari sifat maradus syubhah ada sifat-sifat yang dapat menghalangi pengenalan Allah Ta'ala, yakni sifat al-jahlu atau kejahilan, yakni kebodohan. Orang-orang
tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Baik ayat-ayat kauliyah yang tersurat dalam Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Mereka tersesat dan terlarut dalam sifat bodoh karena enggan mengikuti tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul, sehingga mereka terhalang untuk mengenal Allah. Seperti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 39 yang artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami adalah peka, bisu, dan berada dalam gelap gulita. Sifat al-irtiyab atau keraguan-raguan. Keraguan adalah milik orang yang tidak yakin atas kebenaran dan tidak paham tentang keilmuan. Orang yang munafik seringkali terombang-ambing, berada di antara iman dan kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 143 yang artinya, mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, yakni iman atau kafir. Tidak masuk kepada golongan ini orang-orang beriman, dan tidak pula kepada golongan itu orang-orang kafir. Maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Mereka disesatkan oleh Allah Ta'ala karena keingkarannya dan tidak mau memahami petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala. Maka orang-orang kafir dan munafik itu terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Mereka dalam kondisi ragu-ragu sepanjang hidupnya, hingga datang kematian yang tiba-tiba. Sifat selanjutnya yaitu al-inhiraf atau penyimpangan. Manakala manusia tidak mau berpegang teguh kepada petunjuk Allah Ta'ala, tidak mau berkomitmen melaksanakan tuntunannya, bahkan mereka malah mengikuti hawa nafsu dan akal pikirannya, maka pada saat itulah hatinya akan keras membatu. Terhijablah petunjuk Allah Ta'ala darinya. Ia pun melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus, sehingga tidak mampu mengenal Allah Ta'ala dengan benar. Sifat selanjutnya yaitu tentang kelalaian. Sifat lalai dimiliki oleh orang-orang yang tidak memahami ayat-ayat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 179 yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi bagaimana? Apakah kalian termasuk golongan tersebut? Atau apakah kalian memiliki sifat-sifat yang menghambat pengenalan Allah? Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita terjaga dari sifat-sifat tersebut dan dapat senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Maha Kuasa, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi maupun tutur kata saya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.